Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu Bapa, memenuhi setiap kami keluarga demi keluarga. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mari terus kita naikkan pujian kepada Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya. Amin. Haleluya. Kau
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, memberkati dan membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu saat hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh merenungkan, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menjamah, mengurapi dan menolong kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus menjamah dan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ataupun mendengarkan firman Tuhan ini dari rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan akan saya beri tema hidup mengandalkan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan ada dua golongan orang yang mempercayakan hidupnya kepada manusia atau kepada Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan manusia, firman Tuhan mengatakan terkutuk. Tidak ada sesuatu pun yang baik dari orang-orang yang mengandalkan manusia atau percaya kepada manusia ataupun mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, ini akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun percaya kepada manusia. Namun sebaliknya firman Tuhan ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, sekalipun mengalami kekeringan, sekalipun mengalami datangnya panas terik, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu menghasilkan daun yang hijau, menghasilkan buah yang lebat. Demikian firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita tergolong manusia yang mana? Mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan kekuatan Tuhan, atau mengandalkan kuasa Tuhan? Firman Tuhan jelas menasihatkan kepada kita supaya kita ini mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh ya yang bernama Raja Asa. Ya, pada awal hidupnya begitu setia dan Tuhan selalu memberkati karena Asa ini mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Oleh karena dia hidup selalu mengandalkan Tuhan, maka hal tersebut membuatnya selalu memperoleh kemenangan setiap kali Raja Asa ini berperang melawan musuh-musuhnya. Namun sayang, setelah Raja Asa ini menjadi besar, kuat, ia mulai hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Raja Asa membuat dirinya mulai bersandar pada kekuatannya sendiri. Bahkan pada saat berperang menghadapi Baesa Raja Israel, ya, Raja Asa atau Raja Yehuda ini
ia tergoda untuk mengandalkan Raja Aram. Bahkan ketika ia mengalami sakit parah, ia memilih untuk tidak lagi mencari Tuhan sebagai sumber kesembuhan, sebagai sumber pertolongan dalam hidupnya. Tetapi Raja Asa mencari tabib atau mengandalkan para dukun. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 11 sampai 12. Jangan sampai hidup kita ini mengalami hal yang demikian. Tuhan mau dari awal sampai akhir hidup kita ini mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena arti mengandalkan Tuhan, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan itu artinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita ini hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, di ayat yang ke-7 tadi di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf, ya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, Yusuf orang yang disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat Yusuf apapun yang dilakukannya dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Yusuf mau belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga penderitaan, kesusahan, kesulitan, tekanan hidup yang dialami oleh Yusuf tidak membuatnya mengeluh. Di Alkitab tidak dicatat sedikit pun Yusuf mengeluh akan setiap penderitaan yang dia alami. Dia menikmati hari demi hari berkat dan pertolongan Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita semua mau menikmati berkat Tuhan, mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia akan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, mata Tuhan dari surga sedang mencari orang-orang yang demikian. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Tuhan untuk memberikan hati yang kokoh, hati yang tidak mudah tergoyahkan kepada orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah di dalam 2 Tawarik 17 ayat 4 dan seterusnya tentang Raja Yosafat, ya. Raja Yosafat dan kerajaannya makin kuat dan kokoh karena mencari Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Jadi kalau kita mau belajar dalam hidup kita setiap hari mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak lagi menyandarkan hidup kita kepada manusia, maka iman kita, hidup kita akan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin diteguhkan iman kita di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini, pandemi terjadi, kesusahan terjadi, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa hari demi hari kita akan semakin kuat, hari demi hari kita akan semakin kokoh di dalam kita ini mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus hidup ini mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau kita andalkan? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mau mengandalkan kesanggupan kita? Apakah kita mau mengandalkan orang-orang yang mungkin kita anggap mampu untuk menolong kita? Firman Tuhan mengatakan sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan.
orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan hadir tepat waktu bagi setiap orang-orang yang mau belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan namun belum dijawab oleh Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami tekanan yang berat, mengalami pergumulan yang berat, mengalami sakit-pesakit yang sampai hari ini Tuhan belum berikan kesembuhan. Mari terus mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar setiap doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap pergumulan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau untuk menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, untuk kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin mau belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu saat hari ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang sedang merebak di seluruh Indonesia, bahkan di Pulau Jawa ini Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk kembali kami boleh beribadah, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terlebih kami juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan kami mohon kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, untuk semakin hari kami mau semakin hidup mengandalkan Tuhan, menaruh percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat hari ini kami bersatu hati bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang kasusnya semakin meningkat. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menaungi bangsa kami, kuasa darah Yesus menolong bangsa kami. Dan kami yakin tiba waktunya nanti Tuhan, waktu yang tepat, kami percaya Tuhan memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau memakai para pemimpin kami untuk membawa pemulihan bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, ataupun mungkin ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan hidup menurut kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah online kami saat hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.